Saudara sekalian, kita datang kembali bertemu pada pertemuan yang keempat. Kalau kita bicara mengenai enterprise architecture, biasanya Anda akan berhadapan dengan sejumlah model. Ada banyak sekali, dan salah satu yang paling sering dibicarakan adalah yang namanya ARIS. ARIS gitu ya. Nah, ARIS ini adalah singkatan sebenarnya, ARIS gitu ya. Yaitu singkatan dari Architecture of Integrated Information System. Ya, ARIS ini pada dasarnya adalah model based architecture dan program untuk membantu kita membuat enterprise modeling. Tadi kan kita katakan pada minggu yang lalu bahwa banyak sekali komponen-komponennya ya. Ada arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan lain sebagainya. Nah, agar bisa menggambarkannya dengan baik dan dimengerti semua orang, maka kita harus memerlukan metode untuk modelingnya. Nah, ARIS dalam bahasa Indonesia atau ARIS Toolset ini menyediakan cara memodelnya tersebut. Jadi ada dua komponen dari ARIS itu, yaitu ARIS House dan ARIS Toolset. ARIS House itu isinya adalah idenya, modeling besarnya, dan toolset itu adalah programnya itu sendiri. Nah, filosofi ARIS ini dia bertumpu pada bisnis proses. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya perusahaan apapun itu, dia ada pasti karena ingin menawarkan produk atau layanan kepada customer atau ke pihak lain. Nah, agar produk dan layanan itu bisa ditawarkan, pasti ada proses penciptaan produk dan penciptaan layanan. Urut-urutan atau rangkaian proses itulah yang namanya bisnis proses. Dan proses yang berhubungan langsung dengan penciptaan produk atau jasa dikatakan sebagai core business process. Dan untuk membantu itu akan banyak sekali supporting proses lainnya. Proses perpajakan, proses keuangan, proses logistik, proses administrasi, dan lain sebagainya adalah proses-proses untuk membantu core business proses itu. Inilah yang membuat mengapa ARIS bertumpu pada filosofi bahwa apapun perusahaannya, apapun organisasinya, mereka pasti bekerja berdasarkan rangkaian atau urutan proses. Oleh karena itu, ARIS House itu melihat organisasi sebagai suatu kesatuan dengan 4 hal utama. Jadi organisasi itu yang besar ya, yang elemen pertama adalah organisasi, dan di dalamnya itu ada data, proses, dan function. Nah, data, proses, dan function inilah yang merupakan kunci dalam menggambarkan sebuah organisasi. Jadi organisasi bisa dilihat dari sisi organization-nya, dari segi datanya, dari segi prosesnya, dan dari segi fungsinya. Apakah Anda melihat dari secara organisasi, dari persepsi data, dari persepsi proses atau fungsi, pasti Anda akan mulai dari mendefinisikan kebutuhannya apa. Nah, kalau kebutuhannya sudah didefinisikan, baru kita bisa merancang spesifikasinya untuk menentukan kebutuhan itu. Setelah spesifikasinya sudah bisa kita desain, barulah kita mengimplementasikannya. Itulah cara ARIS itu melakukan modeling terhadap enterprise architecture. Sama seperti kalau kita ingin menggambar rumah kan, kita bisa membuat gambar 2 dimensinya, 3 dimensinya gitu ya. Yang penting kita bisa menggambarkannya. Karena kalau kita tidak bisa menggambarkannya, bagaimana kita akan membuatnya? ARIS adalah salah satu modeling atau metode modeling yang bisa Anda manfaatkan dalam menggambarkan enterprise architecture. Terima kasih.